Ibu sangat kehilangan dia. Jamilah anak yang soleh. Ibu tidak pernah menyangka Allah akan mengambilnya secepat ini. Bahkan 1 bulan setelah Jamila meninggal dunia, kami sekeluarga masih merasakan kehadirannya. Saya juga kaget mendengar berita itu. Saya nggak nyangka almarhumah pergi dengan cepat. Dokter sendiri juga tidak tahu penyakit apa yang menyebabkan Jamila meninggal. Semua ini memang sudah takdirnya. Kita harus ikhlaskan. Saya yakin Allah punya rencana yang lebih baik buat almarhumah Jamilah. Tapi ada yang membuat ibu ikhlas. Pada saat dimakamkan, jenazah Jamila mengeluarkan bau yang wangi sekali. Apalagi waktu diazankan, bau wangi itu harum sekali. Sampai-sampai semua yang hadir merasakan bau wangi itu. Bau wangi dari mana? Kami tidak tahu, tapi kami yakin itu karena semasa hidupnya almarhumah mempunyai amalan yang sangat baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, suara Jamila mengaji benar-benar bisa bikin hati tenang ya rasanya. Tidak terasa, Jamila itu sudah tamat SMA. Walaupun nilai-nilainya tidak sebaik Hesti, tapi ibu bangga sekali sama dia. Ya, anak-anak kan beda-beda bakatnya, Bu. Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah memberikan nikmat kepada hamba. Alhamdulillah, Engkau telah memberikan berkat kepada orang tua hamba. Sayangilah mereka ya Allah, seperti mereka menyayangi hamba semasa hamba masih kecil. Ya Allah, selamatkanlah hamba dan orang tua hamba ketika hidup di dunia ini. Dan selamatkanlah kami semasa di dunia akhirat nanti. Ya Allah, kenapa palaku ya Allah?
Tadi malam selepas sholat, kamu tidak melipat mukena dan sajadah kamu. Kamu sakit? Enggak kok Bunda. Tadi malam abis ngaji ketiduran, makanya lupa ngelipes mukena. Syukurlah. Bunda pikir kamu sakit. Kamu udah ada rencana apa selepas lulus SMA ini? Kamu tidak mau melanjutkan kuliah seperti kakak kamu? Enggak Bunda. Mila mau buka jahitan aja. Kamu nggak mau jadi sarjana seperti dia? Mila mau usaha aja Bunda. Bunda nggak keberatan kan kalau salah satu anak Bunda bukan seorang sarjana? Bunda hanya ingin kamu bahagia. Sarjana atau bukan, itu nggak penting buat Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda, kirimin Hesti uang ujian sekarang dong. Kenapa kamu bilangnya mendadak begini, Hesti? Ya emang baru perlunya sekarang, gimana dong? Gimana ya? Uang tabungan sudah terpakai untuk keperluan yang lain. Berarti Hesti nggak bisa ikut ujian dong, Bunda? Gimana ya? Apa kamu nggak bisa ikut ujian semester depan aja? Pokoknya Bunda kirimin Hesti duit sekarang juga. Iya. Nanti Bunda coba bicara sama ayah kamu ya. Hesti nggak mau tahu, Bunda. Pokoknya sekarang juga kirimin duit. Tuh kan Raya bilang, Hesti itu nggak pernah tahu kesulitan orang tua. Sabar ya. Ujian negara itu kan memang penting. Iya, tapi mintanya jangan mendadak begitulah. Emang dia pikirin nyari uang gampang apa? Hah? Coba kalau jauh-jauh hari dia ngomong. Kan ayah bisa tunda dulu beli mesin jahit buat si Jamila. Sudah ya, sudah. Udah deh, biarin aja deh. Kemarin juga begitu, minta uang kos. Nggak dikasih malah ngancam orang tua. Bilang mau ke Batam lah, bilang mau jadi TKW lah. Udah biarin aja. Ayah, Bunda, makanan udah siap semua di meja. Jamila, kamu ikut makan ya? Enggak ah, Mila udah makan, masih kenyang. Tuh kan ya. Dari tadi Bunda itu udah takut kalau ayah keceplosan. Mila itu orangnya peka. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Aku mohon, berilah aku rezeki agar bisa membantu meringankan beban orang tuaku. Mila, Maafkan Mila ya. Udah merepotkan ayah minta dibelikan mesin jahit. kamu tidak bersalah. Maafkan ayah. Kalau tahu ini sejak awal, Mila akan mengalah ya. Sudahlah Mila. Ayah tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kamu. Demi Allah, ayah hanya kesal dengan kakak kamu. Maafkan ayah ya. Maafkan juga Kak Hesti ya. Ini ongkos jahitnya, Mil. Wah, ini mah kebanyakan, Bu. Ah, udah ambil aja lebihnya. Saya puas dan saya yakin pasti baju jahitan kamu ini bisa bikin saya lebih cantik. Ah, Ibu bisa aja. Iya kok, memang kenyataan. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Jangan lupa majalah-majalah itu harus tetap kamu pelajari supaya kamu lebih oke. Iya, makasih ya Bu majalahnya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Permisi, Mbak. Maaf, Mbak. Apa di sini terima jahitan? Mbak, apa Mbak bisa jahit jas?
ya. Silakan. Iya. Ini uang untuk apa? Itu uang untuk tambah-tambah biaya ujian negara Mbak Hesti. Tapi ini uang. Udahlah Bunda, terima aja. Kebetulan hari ini Mila dapat tambahan sedikit rejeki dari jahit. Ya, jangan bilang-bilang Mbak Hesti, Bunda. Loh, Bunda kenapa nangis? Bunda terharu. Kamu anak yang baik. Bunda bahagia punya anak sebaik kamu. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan kekuatan agar bisa menghadapi cobaan dalam hidup ini. Hi there. I want you to know that whatever your problem, Hesti, kecilin dikit TV-nya, Hes. Iya ya. Hes, cari uang sekarang tuh gak gampang, Hes. Makanya tolong deh, kalau lain waktu kamu butuh uang lagi, jangan mendadak seperti ini. Apa susahnya sih kamu hubungi kita di sini? Minimal kamu bisa SMS. Iya, iya. Kok iya aja sih? Ayah ini serius, Hes. Karena gak selamanya selalu ayah pegang uang, ngerti gak kamu? Hesti, maksud ayah kamu itu baik. Kamu itu jangan buruk sangka dulu. Alah, Bunda nggak usah ikut-ikut marahin Hesti dong. Hesti juga udah ngerti. Kamu kok dibilangin nggak mau ngerti sih? Nggak mau nerima ya? Hah? Kamu anak paling besar. Kamu buat jadi contoh adik kamu tuh nggak? Kamu mau kemana? Hesti mau pergi ke tempat kos. Hesti udah nggak dibutuhin lagi di sini. Hesti! Hesti! Loh, kakak mau kemana? Mau pulang. Kan baru datang, Mila masih kangen sama kakak. Alah, bilang aja kamu juga benci sama kakak kan? Buktinya uang yang mestinya buat ujian aku aja kamu pakai buat beli mesin jahit sialan itu. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Hesti! Jaga ucapan kamu ya. Mil, maafin kakak kamu ya. Ya Allah, ya Tuhanku. Berikanlah Mbak Hesti ketenangan agar dapat menyelesaikan ujiannya dengan baik. Bimbinglah dia ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu. Karena hanya kepadamu lah hamba dapat memohon. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mil, makan dulu yuk. Dari tadi kamu ngejahit terus. Kamu harus istirahat, jangan keterusan. Nanti kamu sakit. Bunda makan duluan aja deh. Soalnya Mila masih banyak kerjaan yang belum dikerjain. Tapi kan kamu harus makan. Kalau kamu nggak makan, nanti kamu nggak bisa konsentrasi jahitnya. Bunda sama Ayah makan duluan deh. Nanti Mila bisa nyusul makan sendirian. Kamu lagi ngerjain apa sih? Serius sekali sampai susah diajak makan? Ngerjain jas, Bunda. Orang kampung sini ada yang pesan jas. Bunda ngerti sekarang. Yang mesen jas ini pasti seorang pemuda. Dan kamu pasti suka sama dia. Oh, Bunda, Mila kan jadi malu. Udah deh, Bunda makan duluan aja. Benar kan dugaan Bunda? Ah, Bunda mau tahu aja.
Tapi kamu tetap harus makan ya. Ya iyalah Bunda, masa Mila mau makan jas? Bukan makan jas. Bunda takut kamu itu kenyang karena kamu membayangkan yang punya jas. Oh, Bunda makan duluan aja deh. Hah? Mila jatuh cinta? Jangan keras-keras ya. Nanti kalau Mila dengar dia tambah malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Dek? Gini loh Mbak, saya Tini. Saya adiknya Bang Benny. Saya disuruh Bang Benny untuk ambil jasnya. Loh, Bang Benny-nya mana? Bang Benny minta maaf. Dia nggak bisa datang ngambil jasnya. Habisnya ada kuliah mendadak. Oh, begitu. Terus, kalau belum lihat hasil kerja saya, kalau ada yang salah ntar gimana? Ya udah, kalau ada yang salah, nanti Bang Benny suruh kesini lagi aja. Bisa begitu kan, Mbak? Ya. Ya udah kalau gitu, kalau nanti ada yang salah, suruh kesini aja deh, ya. Mbak, Bang Benny itu suka muji-muji Mbak loh. Masa sih? Muji apaan? Orang dia baru kenal sama saya. Tapi benar loh Mbak, Bang Benny itu suka sama Mbak. Abisnya Mbak itu gadis yang alim. Kamu bisa aja. Benar loh Mbak, Bang Benny itu suka sama gadis yang taat beragama. Ya udah, nggak usah ngomong itu lagi ya. Nih, jasnya. Makasih ya Mbak. Oh iya, ini uangnya. Saya pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, duitnya kebanyakan, Dek. Tapi dia bilang dia suka sama gadis yang alim. Dek, gimana jahitannya? Udah selesai? Udah dong Bang, tadi Abang dapat salam dari yang buat jasnya. Salam. Dari Jamilah. Terus dia bilang apaan? Bang, emang Abang ada hubungan apa sih sama dia? Hubungan? Kamu tuh ngomong apaan sih? Abang! Udah, Abang aku aja, jangan malu-malu. Emangnya kenapa sih? Mau disampein nggak pesennya? Ya udah, pesennya apaan? Tapi Abang harus ngaku dulu. Abang itu ada apa-apa kan sama dia? Kamu tuh anak kecil mau tahu aja urusan orang gede. Ya udah sekarang kamu kasih tahu. Pesennya apaan? Ngaku dulu, Abang harus ngaku dulu. Ya udah. Emang abang suka sama dia. Nah, sekarang kamu kasih tahu. Dia pesen apaan? Pesennya itu Abang harus ke rumah dia. Bener dia ngomong kayak gitu? Iya, mau nggak? Kalau nggak mau, aku bilangin ya. Jangan. Iya, abang mau. Mau banget. Maaf Jamila. Tadi adik saya bilang dia dapat pesan dari kamu, katanya saya disuruh kesini. Kesini? Enggak, saya nggak nyuruh abang datang ke sini. Tapi kalau abang mau main, ya silakan aja. Tapi katanya saya disuruh kesini. Enggak, tadi saya bilang sama Tini kalau jas yang saya buat kurang pas sama abang boleh benerin di sini. Oh, cuman itu. Tapi jasnya nggak ada masalah kok. Enak dipakainya. Cocok. Kamu tuh emang pinter ya? Abang bisa aja. Bang, kita ngobrol dalam aja yuk. Nggak enak dilihatin tetangga di sini. Silakan masuk, Bang. Boleh. Kata tetangga di sini hasil jahitannya Jamila itu bagus. Iya. Mila memang cukup lama mengambil les jahit.
Jadi dia bisa membuat jas. Wah, pantas aja. Jas yang saya pakai tuh enak, Bu. Mila, kamu mau kemana lagi? Kamu di sini saja menemani Benny. Bunda masuk dulu ya. Kalian mau ngobrol saja. Iya, Bu. Ya udah deh, saya pulang dulu ya. Loh, kok pulang? Kan baru ketemu. Iya. Kapan-kapan kalau ada acara Karang Taruna di Balai Desa, kamu mau nggak ikut? Soalnya aku kan pengurus Karang Taruna di sini. Saya mau, tapi saya harus izin dulu sama ayah dan bunda. Setelah dapat izin dari mereka, baru saya boleh pergi. Ya tentu dong. Saya juga beraninya ngajak kamu kalau udah dapat izin. Kalau kamu nggak dapat izin, sama aja saya namanya ngelarin anak orang. Wah, bisa kena pasal nanti saya. Diminum. Iya, iya. Udah, Bunda. Itu apa? Ini bunga dari Bang Benny. Dia ngajak ketemuan Mila hari ini, Bunda. Temuin dong. Tapi kan kata ayah Mila nggak boleh pacaran, Bunda. Waktu itu kan kamu masih sekolah. Sekarang kamu udah tamat SMA. Jadi boleh dong. Tapi takut, Bunda. Takut? Dia suka gigit ya? Bukan itu maksud Mila, Bunda. Kata ayah kan, laki-laki itu suka melecehkan wanita. Mila, maksud ayah itu supaya kamu hati-hati. Sebagai perempuan kamu harus bisa jaga diri. Lagi pula tidak semua laki-laki itu jahat. Sekarang Bunda mau tanya sama kamu, tapi kamu harus jujur ya. Kamu cinta Benny? Jawab dong, kamu cinta dia nggak? Ya kalau gitu kamu temuin aja dia. Tapi kalau ayah marah gimana, Bunda?
Biar nanti Bunda yang bicara sama Ayah. Makasih ya, Bunda. Waalaikumsalam. Jahitan tutup, Jamila lagi surat asar ya? Jamila sedang pergi ya. Tadi saya izinkan Jamila pergi dengan Benny. Ibu mengizinkan Jamila pergi dengan Benny? Ibu izinkan Jamila pergi sama Benny tanpa izin ayah? Tapi kan saya juga ibunya. Tapi saya ayahnya. Saya lebih berhak melarang Jamila demi keselamatan dia. Sabar ya, sabar. Jangan teriak-teriak. Bu, ayah ini haji. Haji, Bu. Ayah sering memberikan ceramah di masjid-masjid. Lalu apa kata mereka? Kalau mereka tahu ternyata anak kita pacaran. Tapi ibu yakin Jamila pasti bisa jaga diri. Astagfirullahaladzim. Bu, tadi kan saya sudah bilang, saya ini suka ceramah di masjid. Dan tadi saya baru bicara tentang ayat-ayat yang menjelaskan kalau saja ada dua orang, lelaki dan perempuan yang bukan muhrimnya, pasti yang ketiga itu setan, Bu. Setan. Dan setan nggak mungkin tinggal diam. Auzubillah min zalik. Ya takut, Bu. Bang Benny, kalau Mila boleh tahu, nanti lulus kuliah punya rencana apa? Abang sih udah ngelamar ke perusahaan di Irian. Jadi, Bang Benny kalau diterima kerja di Irian, pergi ke Irian. Mila, kamu jangan sedih dong. Mila, aku mencintai kamu. Mila, Maaf Bang Benny, Mila nggak bisa. Kita kan belum nikah, Bang. Assalamualaikum. Mila. Mila, apa yang Benny lakukan sampai kamu seperti ini? Dia mau mencium Mila, Bu. Mila kecewa. Terus Mila nampar dia, Bun. Ternyata benar kata Bapak, semua laki-laki itu sama. Iya, Cuma melecehkan wanita saja. tapi tidak semua laki-laki seperti itu. Tapi Mila percaya banget sama Bang Benny, Bun. Mila berharap banyak sama dia. Kurang ajar tuh anak. Mila, sayang,
Kamu jangan nangis terus ya. Bunda jadi sedih kalau lihat kamu kayak gini. Udah sayang. Mila mencintai dia, Bu. Tapi bukan sebagai pacar. Mila ingin dia jadi suami Mila, Bu. Assalamualaikum. Mila. Mila. Kamu! Anak muda, ngapain kamu malam-malam datang sini, ha? Ngapain? Pergi! Pergi dari sini sekarang! Tapi Pak, Kalau kamu tidak mau pergi, saya usir paksa kamu. Pergi! Pergi! Pak, dengar dulu penjelasan saya, Pak. Mila, tolong kamu keluar, Mil. Aku menyesal, Mil. Aku minta maaf. Mila. Apa? Kamu ngaku salah? Kamu tahu kamu salah. Kenapa kamu lakukan? Hah? Kamu sudah mengecewakan hati anak saya. Dasar anak muda. Tahu dia cuma nafsu. Pak, saya nggak punya niat macam-macam, Pak. Saya benar-benar mencintai Jamila. Kalau kamu bilang cinta, hah? Kalau kamu betul-betul mencintai anak saya, buktikan, buktikan. Suruh orang tua kamu datang kemari, lamar anak saya. Kalau tidak, jangan coba-coba kamu datang ke sini. Pergi kamu. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Anak muda. Ngapain kamu datang sini? Kan saya sudah bilang kamu tidak boleh datang sini. Maaf, Pak Haji. Maksud kedatangan saya... Alah, alasan kamu. Ayo pergi dari sini. Tapi, Pak Haji... Cerewet kamu ya. Kalau saya sudah bilang pergi, berarti kamu harus kaki di rumah ini, ngerti? Tunggu penjelasan dari saya dulu, Pak Haji. Penjelasan apa lagi? Kamu pikir anak gadis saya itu perempuan murahan apa? Dasar anak kurang ajar. Apa orang tua kamu gak pernah ngajarin kamu sopan santun? Hah? Maaf, Pak Haji. Saya adalah orang tua pemuda ini. Oh. Jadi Anda orang tua dari anak yang kurang ajar ini ya? Iya. Pak, biar Bapak tahu ya. Anak Bapak sudah mencoreng muka saya. Dia berani mencium putri saya sementara dia bukan muhrimnya. Ngerti Bapak? Justru itu, Pak Haji. Maksud kedatangan kami ke sini adalah membuat Benny agar semuhrim dengan putri Pak Haji. Maksud Bapak? Iya, Pak Haji. Saya dan papa saya ke sini dalam rangka untuk melamar Jamilah, Pak Haji. Benar itu? Betul, Pak Haji. Kalau gitu, kita ngobrol di dalam aja. Terima kasih, Pak Haji. Silakan. Jadi kapan rencananya Nabeni ini berangkat ke Irian? Insya Allah besok, Bu. Maksud putra saya ini, Parasit dan Ibu, dia mau ngelamar putri Ibu dulu. Nanti setelah 6 bulan di Iran training, mereka rencananya langsung akan menikah. Dan setelah itu, Jamila akan diboyong ke sana. Ya, sebagai orang tua, saya menyambut baik rencana ini. Tapi ada baiknya kalau kita tanyakan dulu kepada Jamila. Jamila kemana ya? Iya lagi, Pak.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orangnya. Panjang umur kamu. Mila, ini papa saya. Mil, Nabeni datang ke sini dengan niat untuk melamar kamu. Kamu mau kan jadi istriku? Alhamdulillah. Sekarang tinggal menyiapkan segala sesuatunya. Jangan terburu-buru, Pak. Kita masih punya waktu 6 bulan. Sabar saja dulu. Iya. Mudah-mudahan rencana pernikahan ini bisa berjalan dengan lancar. Mil, Mila, kamu kenapa Mila? Mila, Mila, Mila! Mila. Mila! Mila, kamu kenapa, Mila? Saya ke rumah sakit. Biar saya angkat. Kita bawa kamu. Ayo, Ben. Ayo. Mila, berat rasanya abang ninggalin kamu dalam keadaan kayak gini. Bang, abang pergi aja ke Irian. Mila nggak apa-apa di sini. Mila bakal tunggu abang sampai balik lagi. Udahlah bang. Ini kan demi masa depan yang kita impi-impikan, ya kan? Mila akan baik-baik aja di sini. Abang percaya deh sama Mila. Iya, abang percaya. Tapi kamu harus janji ya, kalau kamu akan cepat sembuh. Insya Allah bang. Kita serahin aja sama Allah yang Maha Kuasa. Hidup kita, jodoh kita, mati kita, semua yang menentukan hanya Allah bang. Pergilah bang. Kalau kita jodoh, kita pasti akan ketemu lagi. Ya udah, kalau gitu abang berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ku serahkan segalanya hanya kepadamu. Subhanallah, 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 subhanallah. Lihat, Bunda beli buah-buahan untuk kamu. Tadi pagi Nabeni sudah berangkat ke kantor pusatnya. Besok dia berangkat ke Irian dengan pesawat paling pagi. Jadi malam ini dia menginap dulu di mes kantornya. Terus tadi dia pesan sama Bunda. Katanya Bunda harus jaga kamu baik-baik. Bunda jawab saja, kalau Bunda itu sudah menjaga kamu sejak kamu masih bayi. Calon suami kamu malahan ketawa. Waktu 6 bulan itu nggak lama kok. Kamu punya waktu untuk mempersiapkan pernikahan kamu. Iya? Kamu tidur ya? Bangun, sayang. Mila. Mil.
Ibu menyangka wangi itu berasal dari karangan bunga yang dibawa para pelayat. Tapi setelah ibu menghampiri jenazahnya Mila, Ibu yakin kalau harum itu berasal dari jenazahnya Mila. Selama ibu menghadiri upacara pemakaman, baru kali ini ibu mencium wangi bunga dari jenazah orang yang meninggal.